pada saat Indeco, kemudian Antam, dan hampir semua ada. Tapi yang berkontribusi terhadap ekonomi itu adalah hilirisasi, di mana ada PTI. Periode 2013 sampai 2017 mengalami fluktuatif dengan rata-rata mencapai 4,95%. Sedangkan PDRB periode 2018 sampai 2021 tren naik dengan rata-rata selama periode tersebut mencapai 52,41 atau selisihnya mencapai 47,46%. Kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Kalbar Tengah periode 2013 sampai 2017 dengan rata-rata 6,28%, selisih 1,3% di bawah provinsi Papua. Itu artinya 2013 sampai 2017 belum ada hilirisasi industri pertambangan ikan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi setelah ada industri pertambangan, industri bukan tambang, industri pertambangan periode 2018 sampai dengan 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi 61,88% per tahun, selisihnya 50,03% di atas provinsi Maluku Utara yang hanya 11,85%. Artinya 2018 sampai 2022 kontribusi ekonomi Maluku Utara Kabupaten Kalbar Tengah itu menyumbang 50,03%. Provinsi hanya 11,8%. Laju pertumbuhan ekonomi Kalbar Tengah pada periode 2018 sampai 2022 merupakan kontribusi industri, bukan pertambangan. Kontribusi industri pertambangan yang mencapai 90,77%. Kita lanjut. Next slide. Nah, terdapat permasalahan dan kondisi real di daerah. Walaupun saya baru 9 bulan di sana. Makanya kadang-kadang orang bilang PJ Bupati itu hanya berjalan. Salah. Saya melakukan survei, melakukan penelitian langsung di desa. Jadi yang saya dapatkan, terdapat 47 IU pertambangan dan 1 industrialisasi yang beroperasi di Kalbar Tengah. 8 diantaranya berlokasi di Pulau GB dan total 40 IU beroperasi di kawasan Medan Tengah, Medan Utara, dan Medan Timur. Tenaga kerja yang terserap langsung dan tidak langsung dari 48 perusahaan pertambangan mencapai 62.981 orang, terdiri dari 3.520 orang pekerja di non hilirisasi. Artinya bahwa dari 47 IU hanya 3.520 orang yang bekerja di penambangan, sedangkan 59.456 orang bekerja di hilirisasi industri nikel. Jadi artinya kalau orang bandingkan antara 3.520 orang dan yang 59.456 orang bekerja di hilirisasi industri nikel, maka PT ini itu sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap tenaga kerja. Sekarang kita lihat dari 10 kecamatan, 62 desa ini, 4 kecamatan dan 15 desa masuk dalam lingkar tambang. Kuartal 3 2022 kemiskinan kita itu 12%. 12% itu paralel atau sama dengan 6.973 orang kakak. Indeks pembangunan manusia kita baru 66,9%. Tingkat pengangguran terbuka 3,06%. Kita itu masih di bawah Halut. Padahal kalau mau dilihat Halut, Sunda tidak ada tambang. Tapi tingkat pengangguran terbuka kita tinggi. Kenapa? Tingkat pengangguran terbuka kita tinggi. Nanti saya jelaskan. Pengeluaran per kapita kita hanya 8.022.000
bukan per bulan, per tahun. Hanya 8.022.000. Bukan saya bilang, ini data statistik nasional. Peningkatan penduduk 2022 58.809 jiwa. Agustus 2023 itu sudah 96.359 jiwa, bertambah 38.550 jiwa, atau kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 40,01%, dan 33.924 atau 90% merupakan pencari kerja dari luar Kalbar Tengah yang non ABKK di Kalbar Tengah. Makanya dipatani dari 9 kursi jadi 6 kursi di Weda, dari berapa kursi menjadi 9 kursi, dan akhirnya terpisah dapilnya jadi 3 dapil kan di sana. Ini karena 33.924.000 itu adalah pencari kerja yang saat ini pada saat mereka masuk PHT statusnya adalah tidak bekerja. Setelah dapat KTP bekerja di perusahaan tambang, mereka tidak balik lagi merubah status di KTP menjadi pekerja, status pekerja, maka terus pengangguran itu terbuka tinggi. Jadi saya pernah bilang ke Pak Kamal, Pak Kadis, kalau terbawa itu laptop dan printer dan kertas itu saya kalau ambil, karena saya sudah mengeluarkan edaran pencari kerja jangan lagi berganti KTP jadi Kalbar Tengah, nanti berpengaruh terhadap kehidupan. Di waktu itu ada yang menyatakan bahwa saya mungkin tidak paham tidak ini, tapi kenyataan ini 33.924 orang, 98% merupakan pencari kerja dari Bapak Ibu sekalian. Saya suruh kumpul semua pelamar dari Kalbar Tengah. Siapa yang kasih masuk, saya tugaskan Kadis Naker Trans untuk langsung bawa ke untuk mengisi job-job. Kalau kita bilang banyak pengangguran terbuka, ya dong mau masuk ke sana gimana? Di sana juga orang bilang orang dari luar tidak bisa berKTP Kalbar Tengah. Kemudian kapasitas fiskal keuangan daerah kita melalui DAU, DHK, dana bagi hasil, serta dana transfer di pihak provinsi belum mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi wilayah karena masih bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi. Artinya kalau pusat kurangi atau pedoi, maka terganggu. Bagaimana agar ini tetap lanjut, ini tetap berkelanjutan dan tidak terganggu? Maka salah satu caranya adalah penerimaan PAD. Penerimaan PAD sampai dengan Agustus 2023 hanya mencapai 71 miliar dari target 208 miliar. 208 miliar ini masuk di dalam APBD 2023. Uangnya terada, tapi ditaruh di APBD 2023. Maka nanti defisit. Sehingga APBD perubahan saya melakukan penyesuaian supaya antara pendapatan dan belanja itu berimbang. Apa untungnya? Apa tujuannya berimbang? Saya terhadap utang. Jadi kalau daerah dia hutang, defisit, daerah itu tidak stabil. Nah, APBD 2023 tidak ada hutang, berimbang antara belanja dan pendapatan berimbang. Maka hutang dari 2017, 2018 sampai 2022 ditambah defisit, total defisit Kalbar Tengah itu sebesar 488 miliar. Doi itu kalau tukar 5.000 taruh di dalam sini dia penuh. Nah, bagaimana agar itu tidak terjadi defisit?
Saya lakukan simulasi. Yang pertama, perjalanan dinas 2023 sebesar 148 miliar. Bapak Ibu, perjalanan dinas itu 148 miliar. Uang makan pegawai 18 miliar. 148 miliar. Berapa kementerian di perjalanan dinas? Saya potong. Uang itu saya taruh di mana? Uang itu saya taruh ke TPP dan insentif kepada masyarakat. Dari yang 188 miliar, saya potong, saya naikin TPP pada kuartal 1 semester 1 sebesar 2,5 juta berdasarkan kelas, atau di Jakarta itu dibilang green. Kemudian di bulan Oktober saya tambah 2 juta per orang tanpa melihat kelas. Kenapa saya menaikkan TPP? Saya minta BRI, BPD serahkan data kredit pegawai. Yang saya lihat itu IK. Baru, saya biasa bilang IK, tapi di sini baru. Ini baru sama, mengenai IK. Tinggal berapa? Maaf, 37 ribu. Tanah ini dihidup di mana? Maka saya laporkan ke pusat dan kita naikin TPP. Fungsi TPP adalah bukan untuk kesejahteraan. Fungsi TPP ada agar stabilitas tata kelola pemerintah. Bagaimana orang bisa bekerja sebentar pendapatannya, jangankan makan, bayar listrik, bayar air, saya semua. Kalau ini kita biarkan, maka ada persaingan di dalam birokrasi, ada persaingan dan rasa iri, curiga itu akan terjadi. Maka ini harus saya lakukan. Dari pemotongan 198 miliar ditambah dengan 18 miliar. Jadi di mana kalau pegawai makan itu harus ada rapat. Tapi kalau dianggarkan 18 miliar, itu setelah saya cek, 1 hari harus kasih makan pegawai. Dari 148 miliar, kalau saya hitung jumlah pegawai dan dia jalan setahun, setiap hari itu orang pegawai di Hal Pertanian harus menghabiskan 7 miliar, 7 juta setiap hari. Dari 148 miliar. Dari 148 miliar, saya buka ke insentif. Saya naikkan insentif imam, pendeta, wakil imam, wakil pendeta, hakim syariah dan guru mengaji di desa. Itu uang dari uang perjalanan kuliah saya terangkan memberikan lagi. Dari uang 148 miliar ditambah 18 miliar, saya kasih itu, saya alihkan untuk bagi masyarakat ber-KTP Hal Pertanian. Jika meninggal dunia, dikasih santunan 5 juta. Itu uang dari sini. Ada yang sakit, masuk puskesmas, perawatan dan rumah sakit umum, tidak harus dibayar. Uangnya dari mana? Dari 148 miliar ditambah 18 miliar. Kemudian ada yang meninggal di luar Hal Pertanian, mau dimakamkan di Hal Pertanian, Pemda biayai. Ada yang dari rumah sakit umum beda mau dirujuk kemana saja dibiayai. Uangnya dari mana? Dari 148 miliar ditambah 18 miliar. Sekarang saya membentuk tim inisiasi percepatan pajak daerah dan retribusi daerah. Kenapa saya melakukan ini? Karena ada perubahan regulasi di tingkat nasional. Ada PP 35 2023 tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini harus ada perda dan ada perkap. Nah, ini lagi berproses ini Kemendagri. Maka diperlukan dukungan stakeholder dan pelaku usaha untuk bersama-sama pemerintah daerah membangun kemandirian fiskal melalui kewajiban pajak dan retribusi daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022 dan PP 35 2023. Apakah kita sudah melakukan? Sudah saya undang semua perusahaan 47-48 pemegang IU yang ada di Halmahera Tanah, sudah kami undang untuk membahas mengenai pajaknya. Jadi selama ini kita hanya berpikir lagi pajak nih, ini pajak nih. Padahal IU itu hanya salah satu, masih ada 47 penambang lainnya. Dan kalau kita asumsikan dengan pendapatan yang akan kita lakukan, maka kita tidak perlu berharap dana transfer. Tetapi PAD kita akan tinggi. Di PP 35, pemerintah pusat memberlakukan pada akhir Desember dan per 1 Januari 2024 sudah harus ada. Mendorong keterlibatan pihak perusahaan tambang untuk mengimplementasikan komitmen corporation social responsibility CSR terhadap masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dan komitmen sosial masyarakat terhadap masyarakat. Jadi kalau kita pakai CSR kecil, biar KPU mereka itu kan kecil, tapi yang saya pakai itu komitmen sosial. Apa komitmen sosialnya? Mari kita lihat. Lanjut. Next slide. Saudara Boas, ini pengentasan kemiskinan. Jadi saya melakukan survei dan melibatkan seluruh OPD untuk mensurvei 14 kriteria kemiskinan menurut standar BPS. Tapi untuk Halmahera Tengah di poin 12 mana itu? Nah, poin 7 bahan bakar memasak sehari-hari dengan kayu bakar, arang dan minyak tanah kita lingkar dan kita bilang menganggap bahwa itu kuat karena orang di sana belum ada gas. Alokasi anggaran kemiskinan ini tidak ada satu yang saya baca di nomenklatur APBD, tidak ada strict yang membahas tentang kemiskinan. Maka dari uang yang tadi saya alokasikan 97 miliar untuk kemiskinan. 64 desa kemiskinan kita miskin 9,59%, sangat miskin 2,49%. Total kemiskinan kita 12%. Kita rencanakan ke 25 desa miskin menjadi 5,88%, sangat miskin 0,82%. Total kemiskinan hanya 4,7%. Hasil verifikasi data P3KE Mei 2023 di 10 kecamatan mengalami penurunan dari angka 16.061 menjadi 6.000. Jadi ini kan jiwa yang tadi termasuk yang 33.000 tadi tuh. Yang orang pindah, orang tadinya ber-KTP, belum bikin KTP, belum bekerja. Tapi setelah ber-KTP Halmahera Tengah, status itu masih belum bekerja. Harusnya setelah diterima di perusahaan tambang, kembali untuk mereview status pekerjaan. Tapi karena belum terlalu maka bertambah masih Bisakah di highlight saja? Salah satu di poin pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal dari 8 meter persegi per orang. Nah, supaya ini tidak bisa saya bangun, ada 824 rumah yang saya bangun sekarang. Tapi saya bilang jangan bilang ke dia. Ini rumah yang baru saya bangun. Contoh rumah yang di Suyosowo, Bakajaya, di Vitu. Ini rumah. Next. Terus. Nah ini kebijakan penguatan fiskal daerah melalui ini. Jadi otonomi daerah, pendapatan daerah, tanggung jawab dan kewajiban stakeholder, Pemda, dunia usaha, masyarakat. Ada 18 UMKM yang saya tanda tangan rekomendasi masuk di ini. Salah satu saya sebut Dewi, Ibu Vera, Rani. Ibu Vera sekarang tiap minggu kirim beras dari Makassar 3.000 sak. Kemarin untuk ambil.
Nalakan operasional. Saya tadinya minta Pak Fitra sebagai ketua tim inisiasi pajak daerah dan retribusi daerah, tapi beliau mungkin belum terlalu merasa bahwa belum menjabat dan dilantik, sehingga saya alihkan ke asisten 3. Next slide. Nah, ini potensi pajak daerah yang P35. Next slide. Terus sampai terakhir. Terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah puskesmas traumatik Lenilen yang 2 minggu lalu akan groundbreaking. Kemudian orang nanti dibangun rumah sakit umum Beda. Ini tampaknya sudah ada. Nanti rumah sakit itu akan dibawa kayak gitu. Saya minta hanya 200 kamar. Orang bilang sedikit. Ya, itu khusus untuk orang luar tanah. 200 kamar. Nanti setiap 3 bulan 5 dokter ahli dari Cina datang selama 2 minggu untuk stay di rumah sakit. 2 minggu dia pulang, 3 bulan kemudian ganti lagi. Kemudian ini water treatment air bersih. Kemarin saya kirim surat ke Pak Kevin. Saya minta semua ini dipercepat. Jadi Desember sebelum saya pulang ke Jakarta, barang ini sudah ada tanda-tanda sungai sudah sustain. Terus, nah ini perikanan. Dari 33.000 tadi, orang perikanan. Kalau saya tara dorong perikanan, orang Alton tidak bisa makan ikan. Karena kebutuhannya sangat tinggi, sementara orang kebutuhan produksi itu masih tinggi. Orang harus mencapai 48.000 ton. Di sini hanya 46.000 ton. Nah, masih kekurangan 4,3 ton, 4.315 ton. Bagaimana kalau saya tidak kendalikan ini, saya tidak bikin upaya ini, maka nanti ikan akan mahal sekali. Dan sekarang ikan sudah mahal. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Pejabat Ilham Herawina.